Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba berbagi informasi. Ada beberapa golongan yang sudah dipastikan tidak akan menerima kartu prakerja berdasarkan Perpres nomor 76 tahun 2020. Apa saja itu? Yang pertama, satu pejabat negara. Yang kedua, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, aparatur sipil negara. Yang keempat, prajurit Tentara Nasional Indonesia. Yang kelima, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keenam, kepala desa dan perangkat desa. Dan yang ketujuh, direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Nah, kali ini kita akan mencoba mencari informasi tentang pertanyaan teman-teman, bagaimana sih sistem manajemen prakerja memilih peserta yang lolos itu, dan apa penyebabnya selalu gagal dalam seleksi padahal selalu ikut dalam setiap gelombang. Pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Direktur Operasi Kartu Prakerja Hengki Sihombing. Disimak ya teman-teman agar tidak salah paham nantinya. Oke. Yang ini ya kan, karena platform digital atau lembaga pelatihan ini memang banyak sekali problemnya adalah soal pencairan insentifnya gimana, kok ada yang pesertanya keblokir dan lain-lain. Itu pertanyaan-pertanyaan banyak banget itu. Jadi supaya nggak bingung lagi, kita akan tanya langsung dengan Pak Hengki soal ini. Nah, Pak, kan di media sosial ini banyak banget keluhan-keluhan soal kartu prakerja nih, ya kan? Misalnya soal nomor KK, nomor KTP, yang katanya di situ keterangannya tidak ditemukan. Sebenarnya seperti apa sih teknis di lapangannya, kendalanya seperti apa, dan sampai sekarang ini update dari kartu prakerja sendiri seperti apa? Silakan Pak. Oke. Ya, kalau menanggapin kenapa kepada pemerintah. Kemudian kita lihat lagi kalau misalnya ada yang mendaftar nih Pak, misalnya mendaftar berkali-kali terus belum lolos. Ini masalahnya ada di mana Pak sebenarnya? Oke, yang pertama, kenapa mendaftar berkali-kali belum lolos? Jadi kita kan buka gelombang buka pendaftaran untuk penerimaan itu kan per gelombang. Sekarang udah sampai gelombang 9. Nah, mungkin biasanya kalau kenapa dia gagal berkali-kali, mungkin ada banyak faktornya. Kalau yang pertama, dari jumlah peserta yang mendaftar per gelombang saja itu kuotanya sudah lebih daripada yang kita ingin terima di per gelombang. Misalkan seperti batch 9 kemarin, yang mendaftar gelombang 9 itu ada sekitar 5,9 juta. Sementara yang harus kita terima itu mungkin hanya sekitar, ya yang kita terima di batch 9 hanya 800 ribu. Dari sini kan bisa dilihat tuh jumlah pendaftar maupun jumlah yang kita terima angkanya sangat jauh berbeda. Yang kedua, proses penentuan siapa yang menjadi penerima dari 5,9 juta ini itu banyak gitu. Kriterianya yang pasti kita ada berlandaskan dengan regulasi, yaitu Perpres, peraturan presiden yang 11. Peraturan presiden yang 76, mohon maaf. Di situ ada dijelaskan bahwa penerima kartu prakerja itu tidak boleh termasuk TNI Polri, ASN, pejabat negara, pejabat desa, dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah, jadi jika misalkan si pendaftar ini salah satu dari yang tadi saya sebutkan berdasarkan Perpres 76, itu berarti mereka ini tidak akan bisa lolos menjadi penerima. Yang kedua, kita juga ada yang namanya, karena ini adalah menjadi awalnya memang adalah program untuk meningkatkan reskilling dan skilling kompetensi, itu sejak pandemi ini program kartu prakerja berubah menjadi semi bansos. Berubah menjadi semi bansos, maka semua peserta-peserta yang data mereka sudah terdaftar di Kemensos sebagai penerima bansos, baik itu BLT, PKH, dan lain-lain, maka mereka tidak akan pernah lolos untuk menjadi penerima kartu prakerja. Kenapa? Karena di Permenko 11 sudah ditetapkan
bahwa penerima bansos di saat pandemik seperti ini tidak akan mendapat kartu prakerja. Kemudian kita kan ada juga nih untuk yang program pemulihan ekonomi, yaitu bantuan upah. Nah, jika peserta-peserta yang mendaftar ini sudah mendapatkan bantuan upah tadi, itu juga tidak akan bisa lolos jadi penerima kartu prakerja. Oke, jadi biar nggak ada tumpang tindih gitu ya Pak ya? Betul, Bu. Duit negara kita kan nggak banyak, jadi bagi-bagi duitnya dibatasin dulu. Nah, yang untuk bantuan upah ini itu sebenarnya itu sesuai dengan arahan komite dari kartu prakerja. Kira-kira seperti itu. Jadi, jika semua peserta itu tidak ada bagian dari 3 kriteria tadi, dari yang bantuan bansos maupun yang tadi dari Perpres yaitu TNI Polri, ASN, pejabat negara, anggota DPRD, dan lain-lain, nah itu tidak akan pernah lolos menjadi penerima kartu prakerja. Nah, yang kemudian setelah mereka kita filter berdasarkan yang tadi, barulah kita lakukan yang namanya proses randomisasi. Nah, di proses randomisasi ini juga kan ada kemungkinan besar banyak peserta yang akan gagal. Kenapa ya? Karena tadi jumlah pendaftar dengan jumlah yang akan diterima itu angkanya sangat besar. Jadi mungkin, dan ini kan programnya hanya dapat satu kali buat satu peserta gitu. Jadi kalau misalkan sudah dapat, tahun depan dia tidak mungkin akan dapat lagi. Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan kartu prakerja tapi sudah